berkaitan dengan pengangkatan kembali perangkat desa, ini ilmunya di mana gitu. Kalau saya ilmunya di mana? Kemudian apa dasar hukum yang dia pergunakan? Mereka kan diberhentikan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, lalu kita angkat kembali gitu loh. Jadi ini hanya memulihkan saja, tidak merupakan proses mengangkat. Terus ada jelas. Jadi yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah kepala desa, bukan bupati yang mengangkat. Satu. Pemberhentian sementara Kepala Desa Sesaid dan mengangkat kembali perangkat desa oleh Bupati Lombok Utara beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra. Komisi 1 Bidang Hukum DPRD Lombok Utara Fajar Marta melihat SK pengangkatan yang dikeluarkan Bupati terhadap perangkat desa Sesaid itu dinilainya tidak sama sekali memiliki dasar hukum. Belum ada saya temukan ya, belum ada saya temukan pengangkatan atau PJS, PLT kepala desa itu dari non PNS dengan Permendagri yang terbaru. Sampai saat ini apa dasarnya? Saya baca di referensi yang dipergunakan adalah Undang-Undang 30 tentang pemerintahan. Di sana yang digunakan adalah pasal 72 dan pasal 87. Tetapi saya tidak temukan itu. Pun kewenangannya itu yang tidak ada tentang pengangkatan perangkat desa itu. Tetapi kalau pemberhentian sementara kepala desa sebagai pembina saya kira ya bisa saja dilakukan ya. Kemudian menempatkan PJS kepala desa yang bukan dari kalangan PNS karena dalam aturannya belum ada. Jadi penempatan dan pengangkatan kembali perangkat desa tersebut oleh Bupati terkesan emosional. Mengingat antara kepala desa dengan Bupati bukan sebagai atasan dan bawahan, sama-sama pejabat yang dipilih oleh rakyat. Sementara Bupati Lombok Utara mengklaim bahwa langkah yang dilakukan terhadap pengangkatan tersebut sudah benar. Najmul menyebut sebagai warga negara yang taat kepada hukum, pihaknya pasti mengikuti aturan. Terus buktikan nanti dengan menguji aturannya ya. Apakah kami yang keliru ataukah bagaimana? Ya tentu kita ini sebagai warga negara yang taat hukum, kita mesti mengikuti aturan ya. Tapi menurut saya itulah memang harus kita lakukan. Ya, mengembalikan mereka, memulihkan mereka, ya tentu tidak sama dengan pengangkatan aparat yang baru. Tidak mungkin melalui pansel, melalui apa, karena mereka kan diberhentikan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, lalu kita angkat kembali gitu loh. Jadi ini hanya memulihkan saja, tidak merupakan proses mengangkat. Ya, mari kalau kita memang ingin menegakkan aturan, ya kita taat dengan undang-undang dan hukum, ya. Saya kira kita ikutilah gitu. Jangan membuat suasana semakin gaduh. Fungsi pembina di sini ya membuat suasana lebih aman dan lebih damai. Ingat, kepala desa dan bupati itu bukan sebagai atasan dan bawahan, sama-sama pejabat yang dipilih oleh rakyat. Ya insya Allah menurut kami benar. Ya menurut kami benar. Ini kita negara hukum, boleh saja kita berpersepsi lain. Kalau kemudian menurut pihak lain yang benar, ya silahkan disampaikan kepada kalau istilah kita, juri kita adalah pengadilan. Ya. Terkait persoalan terhadap pemberhentian sementara kepala desa dan pengangkatan kembali perangkat desa tersebut, Kepala Dinas DP2K BPMD Haji Holidi menyebut sudah sesuai dengan prosedur. Jadi menurutnya tak perlu banyak komentar karena bagaimanapun SK-nya sudah dikeluarkan Bupati. Prosedurnya sudah tertuang semua jadi tidak perlu saya komentari. Ya, jadi tidak perlu kita komentari, SK-nya sudah terbit dan itu harus dilaksanakan. Sanksi pemberhentian sementara yang diterima oleh Kepala Desa Sesaid selama 3 bulan itu sampai saat ini pihaknya belum mengambil langkah ke PT UN. Karena untuk ke PT UN menurutnya perlu rembuk bersama dengan keluarga, karena saat ini pihaknya masih berfokus bagaimana menginput data-data proyek 2019 yang terindikasi berpotensi bermasalah. Sebab ia melihat LKPJ, LPPD, dan RKP belum dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Sesaid sebelumnya. Karena itu, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan dan saat ini prosesnya masih sedang berjalan. Saat ini saya masih berfokus bagaimana menginput data-data proyek tahun 2019 yang terindikasi dan berpotensi bermasalah, sehingga sampai saat ini LKPJ dan LPPD RKP belum dipertanggungjawabkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kami selaku pemerintah desa sebelumnya boleh saja berasumsi mungkin dengan tidak melakukan LKPJ oleh pemerintah sebelumnya, ya boleh kami berasumsi mungkin ini salah satu caranya untuk menghilangkan jejak-jejak. Ya, ini asumsi kami. Sehingga tapi kami tidak berani mempunis kalau itu
terindikasi korupsi atau bagaimana, kita serahkan kepada hakim yang akan menilai dan akan menginvestigasi persoalan ini. Dari Lombok Utara, Eza Ibrahim, Samalas TV mengabarkan.